Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun berada. Kita kembali dalam ibadah online Home Ministry. Kita akan sama-sama menyiapkan hati, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta kita akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, membesarkan, memuliakan namanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan, perlindungan buat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa pandangan mata Tuhan tidak pernah sedetik pun terlewat daripada kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau ya Tuhan. Mungkin ada banyak permasalahan-persoalan yang kami hadapi, namun satu hal yang kami tahu, bahwa Bapa yang kami sembah, Yesus Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui ibadah online Home Ministry pada saat ini ya Bapa, kami rindu dikuatkan oleh Engkau. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Kami buka ibadah Home Ministry di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Kerinduanku Tuhan berada dekat-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu serahkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tatamu ya. Aku memujimu dengan sebatiku. Menjadi
kerinduan kami berada dekat-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu, berada dekatmu Tuhan. oh kerinduanku selalu senangkan hati-Mu, Selalu senangkan hatiku. tak pernah ku bayangkan
buat setiap kita. Kasih Tuhan tetap dicurahkan buat setiap kita. Sebab itu mari kita sama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan yang dirasakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
percaya bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sangat memperhatikan kita, Bapa yang mengenal pribadi kita sebelum kita ada di dunia ini. Mari bilang sama Bapa, Bapa, bahwa aku mengenalmu lebih dari siapapun ya Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh. Kau peduli masalahku, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Cuma Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. tak peduli
Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, kalau kita berbicara tentang Juru Selamat itu berasal dari bahasa Yunani soter. Kata soter itu artinya yang pertama aman. Yang kedua, kata soter artinya bebas. Dan yang ketiga, soter itu artinya hidup. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang Juru Selamat yang telah lahir dalam hidup kita, maka Juru Selamat yang lahir dalam hidup kita memberi tujuan, memberi dampak, yaitu yang pertama memberi rasa aman bagi kita. Yang kedua, memberi kebebasan dari kejahatan dan mara bahaya. Dan yang ketiga, memberi kita hidup yang sejati. Jadi kalau kita berbicara tentang Juru Selamat yang telah lahir, maka tiga hal ini harus lahir di dalam hidup kita. Harus nyata di dalam hidup kita. Harus terjadi di dalam hidup kita. Yaitu rasa aman, kebebasan dari hal yang jahat dan mara bahaya. Dan yang ketiga, kita memiliki hidup yang sejati. Saudara, Juru Selamat yang lahir dalam hidup kita yang memberi rasa aman itu dapat kita lihat latar belakangnya, dapat kita lihat kisahnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan bahwa para gembala itu harus ada di padang bersama dengan ternak mereka, bersama dengan gembalaan mereka sampai dengan larut malam. Itu artinya para gembala adalah kelompok yang rentan. Para gembala adalah kelompok yang gampang jatuh. Para gembala adalah kelompok orang yang tidak merasa aman di dalam hidupnya. Yang pertama, para gembala adalah orang yang secara ekonomi penghasilan mereka tidak aman. Oleh karena itu mereka harus bekerja sampai larut malam. Yang kedua, para gembala, status sosial mereka adalah status sosial orang-orang yang terbuang. Oleh sebab itu, mereka harus tinggal di padang. Mereka harus tinggal bersama dengan domba-domba mereka. Tempat kerja mereka menjadi rumah mereka. Inilah yang terjadi dalam kehidupan para gembala. Pekerjaan para gembala tidak mampu membuat masa depan mereka aman. Pekerjaan para gembala tidak mampu memberi rasa aman terhadap masa depan mereka. Penghasilan para gembala tidak mampu mengubah kehidupan mereka. Penghasilan para gembala tidak mampu membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka bekerja hanya untuk mempertahankan hidup mereka. Inilah kondisi para gembala itu. Para gembala hidup tanpa jaminan rasa aman. Mereka bekerja, tapi pekerjaan mereka tidak memberikan dampak untuk perubahan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup tanpa jaminan bahwa hidup mereka akan menjadi lebih baik. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal yang sama dengan para gembala. Kita kemudian mulai berpikir bahwa penghasilan kita tidak memberi jaminan rasa aman buat kita di masa yang akan datang. Kerja keras kita tidak memberi jaminan rasa aman untuk kehidupan kita. Di tengah pandemi ini, di tengah situasi ini, kita mungkin berpikir bahwa kehidupan saya sekarang sedang tidak aman, saudara. Saudara sudah bekerja keras sama seperti para gembala, tapi kerja keras kita belum memberikan jaminan untuk kehidupan dan masa depan yang aman buat saudara dan saya. Kerja keras kita tidak memberi jaminan kepada kita bahwa masa depan kita akan menjadi lebih baik. Tapi sama seperti para gembala, berita Natal itu datang. Hari ini
Firman Tuhan berkata, hari ini juru selamat telah lahir bagimu. Jangan takut, kata para malaikat, karena hari ini juru selamat telah lahir bagi saudara dan saya, yaitu Kristus. Juru selamat telah menjadi, telah hadir, telah ada, telah datang di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, Yesus Kristus adalah jaminan bagi kita. Yesus Kristus adalah garansi bahwa ada bagi kita, bahwa hidup kita memiliki masa depan. Yesus Kristus adalah jaminan bagi kita bahwa hari ini ada masa depan, ada kehidupan yang lebih baik. Ketika Yesus lahir dalam kehidupan kita, ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, ketika Yesus bertakhta dalam kehidupan kita, maka rasa aman itu menjadi jaminan kita. Rasa aman itu menjadi milik kita. Yesus datang untuk memberi rasa aman dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, satu ketika Yesus sedang mengajar di Danau Galilea, di pinggir Danau Galilea atau di pantai Genesaret, Yesus kemudian melihat Petrus dan teman-temannya. Mereka sedang sibuk membereskan jala karena semalaman mereka bekerja, mereka tidak mendapatkan hasil. Saya ingin katakan, saudara, Petrus ini adalah nelayan profesional. Petrus ini adalah nelayan yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan menangkap ikan. Dengan kata lain, Petrus adalah ahli. Petrus adalah orang yang tidak perlu diajarkan lagi. Tetapi kerja keras Petrus tidak membuahkan hasil. Kerja keras Petrus tidak membawa apa-apa untuk kehidupannya. Kerja keras Petrus pada saat itu membuat Petrus tidak lagi merasa aman. Kerja keras Petrus membuat Petrus tidak lagi memiliki jaminan bahwa usahanya akan baik, bahwa pekerjaannya ini akan membuat hidupnya bertambah baik lagi. Tapi Petrus tidak bisa apa-apa, saudara. Petrus tidak bisa mengubah langsung bahwa ya karena sekarang saya tidak mampu lagi menangkap ikan, maka kemudian saya mencari pekerjaan yang lain. Tidak, saudara. Petrus harus mengerjakan pekerjaan yang sama karena hanya itu yang dia bisa lakukan, karena hanya itu yang dia tahu, karena hanya itu keahliannya. Dan ketika Yesus melihat dia, ketika Tuhan Yesus melihat Petrus dan teman-temannya sedang kelelahan, sedang membersihkan jala mereka, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa, padahal sudah semalam-malaman mereka bekerja, sampai larut malam mereka lembur, dan mereka cuma dapat lelahnya saja, saudara. Mereka tidak membawa pulang hasil apa-apa ke rumahnya. Yesus kemudian bertanya kepada Petrus. Yesus kemudian datang dan kemudian menyapa Petrus. Petrus, mari kita bertolak ke tempat yang dalam. Petrus kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, sudah semalam-malaman kami ini menangkap ikan dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Petrus ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini nelayan profesional. Saya tahu di mana tempat ikan berada di danau ini. Danau ini adalah bagian penghidupan kami. Danau ini familiar dengan kami. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kami tahu. Dan kamu cuma tukang kayu. Sekarang tukang kayu mau mengajar. Tukang kayu mau kemudian mendikte kehidupan profesional kami. Saudara, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itulah situasi. Petrus kemudian berkata, sudah semalam-malaman kami bekerja dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Dan sekarang engkau suruh supaya kami kembali lagi. Siapa kamu? Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Petrus kemudian melihat Yesus, dia kemudian berkata, oke, karena kamu yang mengatakannya, maka saya melakukan. Petrus dongkol, saudara. Petrus marah. Ya sudah, kalau nggak dapat hasil sekarang, waktunya saya pulang, saya tidur, saya istirahat. Nanti besok saya kerja lagi. Siapa tahu besok ada rejeki. Siapa tahu besok ada berkat. Tetapi kalau sekarang sudah nggak tidur, terus suruh balik lagi, padahal malam hari ikan itu jauh lebih banyak. Dan sekarang sudah siang, sekarang sudah pagi, sudah nggak ada ikan, dan kau suruh kami kembali lagi.
Saudara, Petrus kemudian cuma melihat Yesus dan dia berkata, "Oke Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, maka saya akan pergi." Saudara lihat, ketika kemudian mereka berada di tengah danau, ketika mereka berada bersama dengan Yesus, Yesus katakan, "Tebarkan jalamu." Ketika Petrus menebarkan jala, saya ingin katakan kepada saudara, danaunya danau yang sama, perahunya perahu yang sama, jalannya jala yang sama. Yang menebarkan jala adalah orang-orang yang sama, saudara. Kira-kira hasilnya apa? Pasti hasilnya juga sama. Yang membedakan antara pekerjaan Petrus pada malam hari dengan pekerjaan Petrus pada siang hari pada waktu itu, di perahu Petrus hari ini ada Yesus. Ketika Petrus bekerja keras di malam hari, Yesus tidak ada di dalam perahu Petrus. Tetapi hari ini Yesus ada di dalam perahu Petrus. Dan ketika Yesus katakan, "Tebarkan jalamu," Petrus kemudian menebarkan jalannya, saudara. Apa yang terjadi ketika Petrus menebarkan jalannya? Ketika Petrus melemparkan jalannya, firman Tuhan berkata, Petrus menangkap ikan yang begitu banyak sampai jalannya mau sobek. Dia tidak kuat untuk menarik hasilnya. Dia tidak mampu untuk menarik tangkapannya. Karena itu dia harus berteriak, meminta tolong teman-temannya, meminta dan memanggil perahu teman-temannya untuk datang membantu dia. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang membuat kemudian Petrus mampu mendapatkan ikan yang banyak? Saya ingin katakan yang membuat hasilnya berbeda adalah Yesusnya. Yesus saat itu ada di dalam perahu. Karena Yesus ada di dalam perahu, maka di situ ada jaminan bahwa penghasilan Petrus berubah, tangkapan Petrus berubah, hasil kerja Petrus berubah. Karena ada Tuhan yang memegang komando hidup Petrus. Ada Tuhan yang di atas perahu Petrus. Ada Tuhan yang bersama dengan Petrus. Ada Tuhan yang mendampingi Petrus. Dan hasilnya, saudara perhatikan, bukan cuma untuk Petrus. Hasilnya adalah semua orang yang ada di sekitar situ yang sedang bekerja keras pun datang membantu. Kenapa? Karena berkat yang diperoleh Petrus, karena berkat yang dimiliki Petrus, karena tangkapan hasil yang didapatkan oleh Petrus melimpah-limpah sampai dia sendiri tidak sanggup lagi menampung berkat Tuhan itu. Kalau Tuhan yang memberkati kita, saya ingin katakan bahwa tempat kita, perahu kita tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, mungkin hari-hari ini saudara merasa sama seperti para gembala. Saudara merasa bahwa penghasilanmu, bahwa pekerjaanmu tidak lagi memberi rasa aman untuk hidupmu. Sama seperti Petrus, penghasilanmu tidak memberi lagi rasa aman untuk hidupmu. Tapi saya ingin katakan hari ini, Juru Selamat telah lahir dalam hidup kita. Hari ini ada Yesus di dalam perahu kita. Hari ini ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kalau Yesus sudah naik dalam perahu kehidupan kita, maka izinkan Dia membawa kita untuk berlayar dalam kehidupan yang lebih dalam lagi bersama dengan Dia. Biarkan Tuhan membawa kita berlayar. Biarkan Tuhan membawa kita untuk mendapatkan hasil yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata bahwa hari-hari ini tidak aman untuk bekerja. Hari-hari ini bisnis saya tidak aman, Bapak. Hari-hari ini usaha saya tidak aman. Karena tidak mampu lagi memberikan hasil yang cukup. Karena tidak mampu lagi memberikan tangkapan yang cukup. Saya ingin katakan hari ini Juru Selamat telah lahir bagimu. Hari ini Yesus ada di dalam perahu pekerjaanmu. Hari ini Yesus ada di dalam perahu bisnismu. Hari ini Yesus ada di dalam perahu keluargamu. Hari ini Yesus hadir di dalam seluruh kehidupanmu. Juru Selamat telah hadir dalam kehidupan kita. Dan ada rasa aman karena Juru Selamat itu datang
untuk memberi saudara dan saya rasa aman. Dan Yesus menjamin bahwa di dalam Dia ada rasa aman. Di dalam Dia ada keamanan. Di dalam Dia ada proteksi. Di dalam Dia ada perlindungan. Di dalam Dia ada kebaikan. Yang kedua, saudara, ketika kita berbicara tentang soter, ketika kita berbicara tentang pribadi yang menjadi juru selamat, maka kita harus mengerti bahwa juru selamat itu lahir untuk membebaskan kita dari kejahatan dan mara bahaya. Juru selamat itu lahir di dalam kehidupan kita supaya saudara terbebas dari hal-hal yang jahat yang selama ini mencuri dari kehidupanmu, yang selama ini mengambil, merampok apa yang baik dari kehidupanmu. Oleh karena itu, mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang jahat. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang kedua berkata bahwa bumi ini, dunia ini telah ditutupi oleh kegelapan. Dunia ini dipenuhi oleh kegelapan, diselimuti oleh kegelapan. Dunia ini diselimuti dan dikuasai oleh sifat jahat dari kegelapan itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, Roh Tuhan kemudian menjaga ciptaan Tuhan. Roh Tuhan memelihara ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita di tengah dunia, firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya baca buat saudara. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Pergunakanlah waktumu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ini dua kalimat yang kontras, saudara. Ini kalimat yang sangat kontras. Dua kata yang kontras. Kita harus pergunakan waktu kita, tapi hari-hari ini, waktu ini jahat. Ini dua hal yang paradoks. Bahwa kita harus menggunakan waktu, tetapi pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa waktu yang akan kita lewati adalah waktu yang jahat. Hari ini, saudara, kita sedang melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang jahat, masa-masa yang buruk dari kehidupan kita. Kita sedang melewati satu waktu di mana waktu ini adalah waktu di mana semua orang mengalami kesulitan. Pandemi ini membuat semua orang, usaha orang, sekuat apapun orang itu harus mengambil waktu berdiam diri. Ini luar biasa. Hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktumu. Kata pergunakanlah berasal dari bahasa Yunani exagorazo. Kata exagorazo artinya beli kembali, tebus, bayar waktumu yang terbuang. Jadi kalau kita berbicara tentang juru selamat yang melepaskan kita dari mara bahaya, dari malapetaka, dari hari-hari yang jahat, maka saya ingin katakan kepada saudara, juru selamat yang lahir dalam kehidupan kita, dia telah membeli waktu kita yang terbuang. Dia telah membeli waktu kita yang percuma. Dia telah membeli waktu kita yang tercuri. Dia telah membeli waktu kita yang dirampok. Dia telah membeli kebahagiaan kita yang hilang. Inilah arti juru selamat di dalam kehidupan kita. Jadi juru selamat itu artinya Tuhan membayar kembali waktumu. Tuhan mengganti kembali waktumu. Supaya masa depanmu ada jaminan kehidupan yang lebih baik. Supaya masa depan saudara dan saya ada jaminan untuk mengalami hari-hari baik. Supaya masa depan saudara dan saya ada jaminan bahwa ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita biarkan waktu berlalu. Jangan biarkan hari-hari hidup kita terbuang percuma. Karena kalau kita membiarkan hari-hari kita terbuang percuma, itulah yang disebut dengan perilaku yang jahat. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan terkait dengan wajah lain dari waktu yang jahat adalah saudara membuang waktu hidupmu percuma. Saudara menggunakan waktu hidupmu dengan sia-sia.
Apa yang dimaksud dengan menggunakan waktu hidup kita dengan sia-sia? Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ketiga, saya baca buat saudara. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Elohim. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi saudara, jangan buang waktumu. Jangan biarkan waktu hidupmu terbuang percuma. Atau jangan biarkan waktu hidupmu itu dipergunakan untuk hal yang tidak berguna, hal yang sia-sia. Firman Tuhan menegaskan, sudah, stop mabuk. Stop pesta pora. Stop melakukan hal-hal cuma untuk memuaskan keinginan daging kita. Firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita, stop melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Sudah stop, saudara. Kalender sudah mau ganti. Tapi perilaku hidup kita yang membuang-buang waktu percuma dengan melakukan hal-hal percuma belum juga berubah. Waktunya sekarang kita berubah. Saudara akan menyesal ketika waktu yang kau buang itu lewat percuma begitu saja. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan menggunakan waktu yang ada. Saudara akan menggunakan waktu saudara sebaik-baiknya. Jangan buang waktumu percuma, jangan buang waktumu dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, kalau kita berbicara tentang bagaimana waktu yang jahat itu mengambil hal-hal yang baik dari kehidupan kita, mengambil hal-hal yang baik dari kehidupan anak-anak Tuhan, kita akan melihat beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman Tuhan. Saudara, di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-26. Di situ dikisahkan bagaimana seorang perempuan yang mengalami sakit. Dia mengalami sakit yang luar biasa membuat dia malu pada saat itu. Selama 12 tahun, dia harus mengalami sakit pendarahan, saudara. Dia harus mengalami sakit di mana dia harus terus-menerus haid tidak berhenti selama 12 tahun. Dan bagi orang Yahudi, perempuan yang kemudian mengalami hal seperti ini, selama dia haid maka dia najis. Dia tidak bisa kemudian berurusan, dia tidak bisa bersentuhan di dalam ibadah. Dia tidak bisa datang kepada Tuhan, dia tidak bisa menyembah Tuhan, dia tidak bisa datang di dalam bait suci, dia tidak bisa melakukan hal itu. Karena dia adalah orang yang dianggap najis. Dan di dalam ayat yang ke-26 Markus pasal yang kelima ini, firman Tuhan berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saudara perhatikan, dari ayat yang kita baca ini dijelaskan bahwa perempuan ini bukan tanpa usaha. Perempuan ini sudah berulang-ulang, terus-menerus. Dia setiap waktu datang untuk berobat, supaya dia bisa mengalami kesembuhan, supaya dia bisa mengalami pemulihan. Tetapi yang terjadi, keadaannya makin bertambah buruk, sehingga dia sudah menghabiskan semua harta bendanya untuk berobat, saudara. Saudara, sakit penyakit telah menjadi momok yang buruk buat dia. Sakit penyakit telah membuat hari-harinya menjadi jahat, saudara. 12 tahun hari-harinya adalah hari-hari yang buruk. Dia lewati selama 12 tahun. Dia menderita selama 12 tahun. Dia malu selama 12 tahun. Dia nggak berdaya selama 12 tahun. Harta bendanya habis semuanya. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam kehidupan perempuan ini?
12 tahun, saudara. Dia sakit, dia sudah berdoa, saya yakin. Dia sudah berusaha, saya percaya. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa sudah berulang-ulang dia diobati. Sudah berulang-ulang dia datang kepada dokter. Sudah berulang-ulang dia datang kepada tabib, tapi tidak ada perubahan. Malah kondisinya bertambah parah. Tapi ketika dia melihat Yesus, firman Tuhan berkata, di dalam hati dia berkata, asalku jamah jumbai jubahnya, pasti aku sembuh. Pasti aku sembuh. Oh, ini luar biasa, saudara. Dia yang sudah menghabiskan segalanya untuk berobat, dia datang kepada dokter yang paling hebat, dia datang kepada tabib yang terkenal, dia berusaha datang bolak-balik, tapi hasilnya bertambah parah. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, dia melihat Yesus, imannya tumbuh, imannya hadir, imannya ada, dan dia berkata, asalku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Ini luar biasa, saudara. Hari ini saya nggak tahu sudah berapa kali saudara bolak-balik ke dokter, sudah berapa kali saudara berobat, dan saudara bukan mendapatkan hasil yang baik. Justru sama seperti perempuan ini, mungkin keadaanmu bertambah parah. Hari-harimu menjadi buruk, hari-harimu menjadi jahat buatmu. Hari-harimu telah mengambil hal-hal baik buatmu. Hari-harimu telah mengambil kebahagiaan di dalam hidupmu. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kita, sama seperti perempuan yang sudah menghabiskan banyak hal. Sama seperti perempuan di mana semua kebahagiaannya telah dicuri oleh sakitnya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, perempuan ini kemudian berkata, asalku jamah jumbai jubahnya. Asalku jamah jumbai jubahnya. Timbul iman yang luar biasa. Saya nggak tahu kondisi saudara saat ini sudah berapa parah. Tapi hari ini juru selamat itu telah lahir di dalam hidupmu. Hari ini ada juru selamat di dalam hidupmu. Kalau ada juru selamat, maka juru selamat itu akan mengganti hari-hari buruk kita, akan mengganti hari-hari jahat kita dengan hari-hari baik, dengan masa depan yang baik. Karena tujuan juru selamat itu datang untuk memberi hari yang penuh harapan, hari yang penuh dengan damai sejahtera buat saudara dan saya yang percaya kepada dia. Oleh karena itu, saudara, apapun yang mencuri waktumu, mari tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini katakan, hari ini dengan iman engkau katakan, hari ini sudah ada juru selamat. Hari ini ada Tuhan yang akan mengubah waktu saya. Dari waktu yang dicuri, dari waktu yang diambil, dari waktu yang terbuang menjadi waktu yang baik. Yang kedua, saya ingin tunjukkan sebuah peristiwa lain lagi, saudara. Bagaimana rasa tidak percaya itu mengambil hal-hal baik di dalam kehidupan anak Tuhan. Saudara, di dalam Markus pasal 9 ayat 22 sampai 27 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, kisah ini bermula ketika ada seorang bapak itu datang kepada murid-murid Yesus, membawa anaknya yang selalu kerasukan roh jahat, membawa anaknya yang sedang mengalami masalah. Dia kemudian datang kepada murid-murid Yesus. Ketika dia datang kepada murid-murid Yesus, dia sudah mendengar bahwa Yesus ini luar biasa melakukan mujizat. Dia datang kepada murid-murid Yesus dan dia minta murid Yesus untuk menyembuhkan anaknya, untuk mengusir roh jahat yang merasuki anaknya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dilayani oleh murid-murid Yesus, roh jahat itu nggak keluar. Orang ini tambah skeptis. Orang ini makin tidak percaya. Dia kemudian kehilangan percayanya karena memang selama ini dia sudah skeptis. Memang selama ini dia sudah tidak percaya. Mungkin dia sudah tawar hati, saudara.
Ketika mendengar di sana ada orang yang bisa mengusir kemudian roh jahat, dia mungkin bawa, dia mendengar di sana ada, tetapi hasilnya selalu nol, hasilnya selalu nol, hasilnya selalu nol, selalu nggak ada hasil yang dia bawa pulang. Anaknya tetap sama, anaknya tetap sakit, anaknya bertambah parah, saudara. Karena itu ketika dia bawa kepada murid Yesus juga tidak mampu mengusir roh jahat itu. Karena itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kemudian berkata kepada Yesus, kalau kamu dapat, berdasarkan pengalaman ini sudah nggak bisa disembuhkan. Berdasarkan pengalaman, semua saya sudah datangi dan hasilnya nggak ada. Bahkan murid-muridmu Yesus itu nggak mampu menyembuhkan anak saya. Murid-muridmu nggak mampu mengubah keadaan saya. Murid-muridmu nggak mampu memberikan apa yang saya mau. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus kemudian melihat dia dan Yesus berkata, apa katamu? Kalau aku dapat, kalau aku mampu, kalau aku bisa. Orang ini terlalu skeptis. Mungkin saudara juga sekarang sudah skeptis dengan Tuhan. Mungkin saudara juga saat ini sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena pengalaman-pengalamanmu membuat engkau jadi tawar hati, membuat engkau kemudian mulai mempertanyakan, kalau Tuhan dapat, buktinya nggak berubah keadaan saya, buktinya kondisi saya nggak berubah, buktinya hari-hari saya begini semua. Saya sudah minta didoakan si ini, saya sudah minta didoakan si itu, saya sudah datang ke tempat si ini, saya sudah datang ke tempat itu, saya sudah berdoa, saya sudah menyembah, saya sudah memuji, saya sudah ke gereja, saya sudah melakukan semua, tapi hari-hari saya tidak berubah. Saudara kehilangan kepercayaan. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Selama engkau masih punya iman, selama engkau masih punya kepercayaan, maka hal-hal yang mustahil itu masih mungkin terjadi dalam kehidupanmu. Selama saudara dan saya masih punya iman, apapun yang dikatakan orang, itu masih mungkin terjadi dalam kehidupanmu. Orang berkata mustahil, tidak mungkin itu terjadi. Oh, bagi orang percaya, kata firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena itu kemudian Bapak ini langsung berteriak kepada Tuhan, Yesus, ampunilah aku, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sudah demikian lama dia kehilangan percaya. Saudara, sudah berapa lama saudara kehilangan kepercayaan? Sudah berapa lama saudara menjadi tawar hati dengan Tuhan? Sudah berapa lama saudara melewati hari-hari yang jahat itu? Sudah berapa lama ketidakpercayaanmu mengambil kebahagiaanmu? Sudah berapa lama? Hari ini, di malam yang penuh kebahagiaan ini, di malam yang penuh dengan rahmat ini, di malam yang penuh dengan anugerah ini, firman Tuhan mengingatkan kita, hari ini ada juru selamat bagimu. Ada juru selamat bagimu. Selama saudara masih tetap percaya, maka di situ masih tetap ada jalan. Di situ masih tetap ada mujizat. Di situ masih tetap ada jalan. Apapun keadaan kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Juru selamat lahir untuk memberi kita hidup sejati. Juru selamat hadir untuk memberi kita hidup yang sejati. Satu ketika, saudara, di dalam Injil Matius diceritakan, setelah Yesus berkhotbah di bukit, Yesus berkhotbah dan memberi pengajaran yang panjang lebar dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4, saudara bisa baca. Kemudian setelah Yesus mengajar, saudara, Yesus kemudian turun. Ketika Yesus turun, orang berbondong-bondong ikut bersama dengan dia. Banyak orang ikut bersama dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus dicegat.
Yesus dicegat oleh seorang yang berpenyakit kusta. Kenapa orang ini tidak hadir ketika Yesus mengajar? Kenapa orang ini tidak datang untuk mendengar pengajaran Yesus? Karena dia kusta, saudara. Berdasarkan hukum Taurat, kalau ada orang yang kusta, maka dia tidak boleh kumpul dengan orang-orang Israel. Nggak boleh, dia najis, saudara. Dan ketika ada orang bertemu dengan dia, orang itu harus menunjuk dia dan berkata, kamu najis, kamu najis, kamu najis. Dan orang itu juga harus berkata kepada dirinya, dia najis, dia najis, dia najis. Saudara bisa bayangkan kondisi orang ini. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya kehidupan dia. Dia sendiri harus membuli dirinya sendiri. Dia sendiri harus membiarkan orang-orang mengatakan hal-hal buruk tentang dirinya. Dan dia harus menutup mukanya, saudara. Orang kusta ini dia terbuang. Terbuang dari keluarganya, terbuang dari masyarakatnya, terbuang, betul-betul tidak dianggap sama sekali. Saudara perhatikan, Yesus ini adalah rabi Yahudi. Yesus ini tahu hukum Taurat, saudara. Yesus ini tahu aturannya. Ketika dia kemudian bertemu dengan orang ini, berdasarkan hukum harusnya Yesus menghindar. Bahkan Yesus harusnya menunjuk orang ini dan berkata, kamu najis, kamu najis, kamu najis. Tetapi saudara perhatikan apa yang terjadi dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi yang menyaksikan banyak orang, saudara. Jadi banyak orang yang tahu bahwa Yesus ini melanggar Taurat. Kalau dia kemudian menyentuh, maka Yesus juga jadi najis. Kalau Yesus menyentuh orang kusta ini, maka Yesus juga jadi najis, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Orang ini datang, dia kemudian sujud menyembah Yesus. Di depan kaki Yesus, dia menghalangi Yesus. Harusnya Yesus mengusir dia, pergi kamu dari sini. Tetapi Yesus adalah juru selamat yang datang. Dia tahu sudah berapa lama orang ini hidup terbuang. Sudah berapa lama orang ini bukan menginginkan hidup yang baik, saudara. Dia cuma menginginkan hidup yang normal. Karena hari-hari hidupnya sudah hilang. Hari hidupnya sudah pergi. Dia hidup tapi dia kehilangan kehidupan, saudara. Dia hidup tetapi dia kehilangan hidup yang normal. Dia cuma ingin hidup normal saja cukup buat dia. Berapa banyak hari ini kita mengalami hidup yang nggak normal lagi. Saudara sakit, saudara nggak berdaya. Mungkin sama seperti orang kusta ini. Saudara hanya menginginkan hidup yang normal saja, Tuhan. Saya nggak ingin macam-macam. Saya cuma ingin hidup normal. Saya nggak ingin terus-menerus dipermalukan. Nggak ingin terus-menerus dibully, saudara. Tetapi dia kemudian sujud menyembah Yesus. Ketika dia sujud menyembah Yesus, dia kemudian berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Saudara perhatikan kata-katanya. Dia tidak berkata, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Bukan. Dia cuma ingin pentahiran. Dia cuma ingin kehidupan yang normalnya lagi kembali. Dia nggak mau cap kusta itu, cap najis itu ada melekat di dalam kehidupannya. Saudara perhatikan baik-baik. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya. Ini tidak diperbolehkan. Tetapi Yesus tidak mementingkan hukum. Tidak mementingkan aturan-aturan agama. Yang dia pentingkan adalah jiwa yang harus diselamatkan. Domba yang harus dijamah. Saudara, ketika ada orang yang menganggap engkau najis,
Ketika ada orang yang kemudian mengucilkan kehidupanmu, ada orang yang menolak hidupmu, ada orang yang tidak mau menerimamu, bahkan keluargamu menolakmu, saya ingin katakan bahwa Tuhan menyambut hidupmu. Saya ingin katakan bahwa Yesus mengulurkan tangannya kepadamu dan Dia mau engkau tahir. Dia mau engkau sembuh. Dia mau engkau lepas dari semua stigma, dari semua hinaan, dari semua bulian orang terhadap hidupmu. Yesus mau engkau hidup dan memiliki hidup yang sejati itu. Karena Juru Selamat datang untuk memberi kita hidup yang sejati. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya
mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Dan saya akan diberi tubuh kemuliaan. Dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Bye.